Selamat hari Minggu anak-anak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi kami boleh beribadah, menyembah Engkau dan mendengar firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Nana, ini evaluasinya. Yang pertama, siapakah yang mengepung Yabes Gilead? Yang kedua, pada siapakah orang-orang Yabes Gilead ini meminta tolong? Dan yang ketiga, di manakah Saul memeriksa barisan pasukannya ketika melawan bangsa Amon? Nah, dijawab setelah dengar cerita. Ya, yuk kita akan menghafal firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, gampang ya. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, anak-anak, kita diajar untuk bertolong-tolongan, saling menolong, menanggung beban, supaya kita memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12, hukum Kristus inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kita belajar menolong, mengasihi orang lain sama seperti Kristus yang mengasihi kita. Nah, anak-anak, cerita kali ini berkisah tentang bangsa Yabes Gilead. Yabes Gilead pada waktu itu diserang dengan tiba-tiba oleh bangsa Amon. Bangsa Amon ingin menjarah, bangsa Amon ingin menguasai Yabes Gilead. Nah, ketika mereka datang, orang-orang Yabes Gilead begitu takut dan gemetar dan mengatakan, stop. Apa yang kalian lakukan? Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kami tidak mau tahu. Kami akan menjarah punya. Nggak bisa. Nah, anak-anak, terjadi keributan di sana. Tapi akhirnya ada yang mengatakan, pemimpin bangsa Amon, katakan, ya udah, gini dah, kita adakan perjanjian. Lalu bangsa Yabes Gilead bilang, boleh deh. Ayo kita adakan perjanjian. Ayo hadap raja kami. Nah, anak-anak, akhirnya dibawa ke raja bangsa Amon yang bernama Nahas. Dan di sanalah orang Yabes Gilead mulai mengadakan perundingan, perjanjian dengan raja Nahas bangsa Amon. Nah, raja Nahas ini begitu kejam, anak-anak. Merasa dirinya kuat, merasa bangsanya kuat. Lalu katakan gini, kamu mengadakan perjanjian ya. Kamu kalau tidak mau ditindas oleh aku, maka begini. Setiap bangsa Yabes Gilead harus diambil mata kanannya. Wah, anak-anak, kalau diambil mata kanannya sudah nggak bisa membidik. Ya, nggak bisa membidik panah kan ya. Kalau diserang kalah. Nah, aduh tuanku raja, yang lain nggak bisa. Pokoknya aku mau mata sebelah kanan harus diserahkan kepadaku. Gini deh raja, kasih waktu kepada kami 7 hari. Kami akan bernegosiasi atau akan berunding dengan pemimpin-pemimpin Yabes Gilead. Kalau memang sudah keputusan, dan itu akan kami sampaikan. Apakah kami akan berserah atau bagaimana? Oke, 7 hari. Ya, 1 minggu ya. Kami tunggu. Nah, anak-anak, akhirnya orang-orang Yabes Gilead ini mereka ketakutan dan ayo gimana nih caranya nih? Gimana sih? Wah, anak-anak, Yabes Gilead itu mempunyai hubungan yang erat dengan suku Benyamin, bangsa Israel. Akhirnya mereka menemui suku Benyamin, bangsa Israel. Suku Benyamin kan banyak ya. Nah, bangsa Israel, suku Benyamin, tolongin kami. Ada apa? Kami ini sedang ditekan, sedang diancam oleh bangsa Amon.
rajanya nahas. Mereka katakan selama 7 hari ini kalau tidak ada penyerahan diri kepada mereka, mereka akan ambil mata kami sebelah kanan. Oh ya, wah anak-anak, orang-orang Benyamin ini, waduh kejam sekali ya. Ketika mereka berbicara anak-anak, Saul datang lewat tempat itu dengan membawa lembu. Dia habis dari ladangnya. Dia sedang menggiring lembunya. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok kayaknya ngomongnya serius nih? Gitu ya. Orang Yabes, ini kami ditekan oleh bangsa Amon. Akan diambil mata kanannya. Wow, kita tidak bisa tinggal diam. Kita bangsa Benyamin, bangsa Israel, suku Benyamin akan melawan mereka. Sekarang begini, Saul mengambil sepasang lembu, dipotong dan mulai dipotong-potong, dibagi-bagi. Lalu Saul membagi-bagikan, tolong kirimkan ke seluruh suku Israel, bagi-bagi potongan lembu ini. Ya. Siapa suku Israel yang tidak mau membantu bergabung untuk melawan bangsa Amon, akan sama nih seperti lembu yang aku cincang-cincang ini, yang aku potong-potong. Sana bagikan ke seluruh suku bangsa Israel. Nah anak-anak, akhirnya semua dikabarkan suku bangsa Israel dan mereka mau bergabung. Dan ketika Saul memeriksa, wow ternyata banyak prajurit-prajurit yang mau bergabung dengan Saul untuk melawan bangsa Amon. Saul memeriksa di kota Besek namanya. Dan dilihat ada 330.000 pasukan. Saul katakan cukup, kita akan melawan. Dan tua-tua katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok nih siang begini pasti urusan selesai. Ayo sana sampaikan. Nah anak-anak, betul. Para tua-tua ini mulai menemui orang-orang Yabes Gilead. Hei orang-orang Yabes Gilead, raja kami Saul, dia memberikan satu jaminan. Siang seperti ini besok perkara selesai. Nah sekarang kamu boleh lapor kepada raja sana, Raja Amon. Ya. Nah anak-anak, akhirnya dari orang-orang Yabes Gilead mendatangi Raja Amon, Raja Nahas, dan katakan, hai Raja, besok kami akan berikan keputusan kami. Ya, terserah apa yang terjadi, tapi besok siang seperti ini. Oke, ya, boleh. Nah, anak-anak, sementara itu anak-anak, Saul mulai membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok. Dan malamnya Saul mengajak pemimpin-pemimpin kelompok itu untuk melihat tempat perkemahan dan kota bangsa Amon. Nih, nanti subuh kita akan serang mereka. Mereka lagi enak-enak tidur, kita serang mereka. Mereka akan kalah. Dengan pertolongan Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Ya, oke, ayo siap-siap. Nah anak-anak, betul. Subuh sekitar jam 3 pagi, jam 4 pagi. Orang lagi enak-enak tidur. Bangsa Israel turun dan menyerang bangsa Amon. Bangsa Amon mulai kocar-kacir, bingung. Lagi tidur, lagi enak-enak tidur. Diserang, mereka lelungu, bingung. Dan akhirnya mereka bisa diusir dan dikalahkan. Nah anak-anak, bangsa Israel menang. Dan pagi itu Samuel datang dan orang-orang yang setuju dengan Saul menjadi raja mengatakan begini, Samuel, tahu nggak? Sekarang orang-orang yang dulu nggak setuju sama Saul yang mengatakan, mana bisa Saul melindungi kita dari bangsa lain. Nah, yuk kita tangkepin aja yuk, ya. Saul dengar dan Saul katakan, jangan. Aku katakan tidak boleh ada perang di antara kita sama-sama orang Israel. Nah, anak-anak, maka Samuel mengajak Saul untuk pergi ke Gilgal dan di sana sekali lagi
Samuel mengatakan, "Hei bangsa Israel, ini rajamu. Dan sekarang aku mau mengundurkan diri dan engkau akan dipimpin oleh Raja Saul. Kau harus taati dia." Nah, anak-anak, inilah Saul yang menolong bangsa Yabes Gilead sehingga mereka tidak lagi diambil mata kanannya. Anak-anak, memberikan pertolongan, mengasihi, pasti ada pengorbanan, bukan? Saul juga harus berperang, berkorban, ya. Nah, demikian juga kita mengasihi. Mengasihi itu perlu berkorban. Seperti di gambar ini, ada seorang anak yang temannya nggak bawa kue dan dia mempunyai satu kue dan mau tidak mau dia harus berkorban membagi kue itu. Harusnya dia sendiri utuh satu kue ini untuk dia. Tetapi dia mau berbagi, mau menolong, mengasihi. Maka dia berkorban. Bukankah Kristus juga mengasihi kita? Maka dia rela berkorban, mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita boleh masuk ke surga, mendapat pengampunan. Itulah tanda kasih Kristus. Kasih ada pengorbanan. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa ya. Tuhan, tolong saya untuk boleh saling mengasihi, saling tolong menolong, dan itulah memenuhi hukum Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Dijawab ya anak-anak. Sampai jumpa.